Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh kembali bertemu di tempat ini untuk memulai proses perkuliahan kita kembali. Dan betul kalian katakan bahwa sangat luar biasa karena hari ini saya melihat wajah-wajah yang sangat sudah siap untuk melaksanakan proses pembelajaran hari ini ya. Sudah senyum-senyum semua, sudah cakep-cakep semua, sudah pada cantik semua ya. Jadi hari ini kita akan mulai kembali proses perkuliahan kita dengan materi yang baru ya. Jadi minggu lalu ada yang masih ingat apa materi minggu lalu? Berpikir kritis dalam keperawatan. berpikir kritis dalam keperawatan. Nah, sekarang kita masuk dalam proses keperawatan. Jadi sebelum masuk ke proses keperawatan, memang kalian harus mempelajari dulu untuk berpikir kritis bagaimana. Apa yang dimaksud dengan berpikir kritis, bagaimana ciri berpikir kritis dan sebagainya. Sekarang kita masuk dalam proses keperawatan. Nah, ini proses keperawatan ini sebenarnya adalah inti dari seorang perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Karena nanti ada langkah-langkah yang dibuat dan itu tekniknya secara prosedural. Jadi ketika sudah masuk di langkah awal itu tidak boleh lompat ke langkah berikutnya, harus melewati langkah sebelumnya ya. Nanti kita belajar ya. Proses keperawatan. Ya. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu proses Perawatan. ya. Jadi proses keperawatan adalah suatu pendekatan untuk pemecahan masalah yang membuat perawat dapat merencanakan dan memberikan asuhan keperawatan. Tahapannya meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan implementasi dan evaluasi. Jadi ini merupakan suatu pendekatan pemecahan masalah ya. Ketika ada pasien baru masuk, pasti dia masuk dengan segala macam keluhannya. Pasti dia masuk dengan masalah. Tidak mungkin orang masuk rumah sakit tidak ada masalahnya ya. Nah, masuk dengan masalah kemudian, nah ini tahapan proses keperawatan yang akan kita lakukan sama pasien itu ada ini. Pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Ini semua adalah tahapan yang kita akan gunakan bersama untuk memecahkan masalah dari pasien itu sendiri ya. Nah, menurut Carpenito dan Moyet, bukan Moyet ya, Moyet 2007, teknik pemecahan masalah yang meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Lalu Gordon juga 1994 proses mengatakan bahwa proses keperawatan adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Sebenarnya ini Gordon ada definisinya ya. Lalu kita lanjut. Nah, pasti kalau kita mau melakukan sesuatu, pasti ada tujuan kita, ya. Jadi tujuan proses keperawatan adalah membuat kerangka konsep berdasarkan kebutuhan individu dari klien, keluarga dan masyarakat. Seorang perawat dapat menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dan logis sehingga menghasilkan pelayanan berkualitas. Jadi ini tujuan proses keperawatan. Kita membuat kerangka konsep ya berdasarkan apa tadi yang sudah kita lakukan kepada pasien. Pastinya di awal tadi melakukan pengkajian dulu. Ya, kita kaji apa sih keluhan pasien itu. Nah, setelah kita kaji kita rumuskan diagnosanya apa. Lalu setelah itu kita menyusun rencana. Setelah rencana kita lakukan ya, kita susun rencana itu berdasarkan keluhan dari pasien ya. Apa yang dibutuhkan pasien pada saat itu ya itu yang kita rencanakan untuk dilakukan implementasi atau kita lakukan tindakan untuk mengatasi masalah dari pasien itu ya. Lalu pastinya tujuan dari proses keperawatan juga
diperoleh hasil asuhan keperawatan yang bermutu. Pastinya ya, kita mau apa yang kita lakukan sama pasien itu bermanfaat bagi dia dan berkualitas bermutu. Kemudian efektif, ya pastinya. Dan kita membutuhkan waktu yang efektif untuk memberikan tindakan. Lalu efisien, tepat, ya, tepat sesuai dengan kebutuhan dan agar pelaksanaannya dilakukan secara sistematis, dinamis dan berkelanjutan. Nah ini dia karakteristik proses keperawatan. Ada yang tahu apa sih itu karakteristik? Ciri-ciri atau sama dengan ciri khasnya, ya, ciri khasnya dari proses keperawatan. Jadi karakteristik proses keperawatan ada 7, ya. Yang pertama tujuan tadi sudah ada. Saya sudah jelaskan bahwa tujuan dari proses keperawatan itu sendiri tadi ya. Lalu sistematik. Nah, dikatakan sistematik artinya cara apa? Tersusun, ya. Tersusun. Jadi tidak ada langkah-langkah. Jadi dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi. Tidak mungkin kalian mau dari pengkajian dulu langsung lompat ke tidak mungkin ya. Belum ada tindakan diberikan, belum direncanakan, langsung mau pergi di evaluasi. Apanya yang mau dievaluasi sementara kita belum merencanakan, belum menetapkan diagnosa, belum merencanakan dan belum melakukan tindakan, gitu ya. Dinamis. Nah, dinamis ini artinya apa? Berubah. Dinamis itu berubah-ubah. Jadi misalkan ini ada pasien, ya. Misalkan ada pasien masuk dirawat, ya. Dia sakit perut pertama, ya. Awalnya hari pertama sakit perut. Jadi kita lakukan apa? Untuk mengatasi sakit perutnya, dikaji dulu, ya. Kemudian diterapkan diagnosa, kita lakukan tindakan. Kira-kira tindakannya apa? Sakit sekali perut, nyerinya seperti ini, skalanya begini. Kita berikan apa? Biasanya terapi relaksasi, ya, relaksasi, ya, manajemen relaksasi, manajemen nyeri, ya, salah satunya adalah relaksasi. Atau bisa diberikan teknik napas dalam supaya mengurangi rasa nyerinya, ya. Jadi kita memberikan asuhan keperawatan itu sesuai kebutuhan pasien pada saat itu. Nah, kalau kedepannya lagi pasien hari berikutnya demam, apakah kita memberikan terapi napas dalam? Berarti kita lakukan apa? Kompres, ya, kompres air. Itu ya. Untuk apa itu? Untuk menurunkan suhu. Itu yang dilakukan. Jadi dinamis ya. Ketika pasien berubah, dia punya keluhan, nah kita mengatasi keluhannya sesuai dengan kebutuhan pasien pada saat itu. Jadi dinamis. Lalu berikutnya ada interaktif. Jadi interaktif ini artinya tahap-tahap dari proses keperawatan itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain, ya, gitu. Lalu fleksibel. Fleksibel ini hampir sama dengan dinamis, ya. Kemudian teoritis artinya di dalam menyusun proses keperawatan kita harus menggunakan teori yang ilmiah, ya, sudah diuji teoritis, ya, bersifat teori itu dia. Lalu skill, kemampuan keterampilan kita harus punya sebagai perawat, dan itu memang harus dalam ciri dari proses keperawatan. Nah, ini tadi sudah ada cerita. Sekarang fungsi dari proses keperawatan sendiri. Jadi yang pertama, memberikan pedoman dan bimbingan yang sistematis dan ilmiah bagi tenaga keperawatan dalam memecahkan masalah klien melalui asuhan keperawatan. Jadi proses keperawatan ini menjadi pedoman, ya, itu yang tadi saya katakan inti, ya, pedoman bagi seorang perawat dalam melakukan asuhan keperawatan kepada pasien, ya. Jadi dibimbing dengan menggunakan proses keperawatan ini.
Lalu memberi ciri profesional, ya, keprofesionalan kita, asuhan keperawatan melalui pendekatan pemecahan masalah dan pendekatan komunikasi efektif dan efisien. Ya, itu. Ya, memang proses keperawatan ini membutuhkan komunikasi efektif dan efisien. Bagaimana kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasien, itu tidak akan bisa kita menemukan data-data yang kita inginkan. Data-data yang kita inginkan dari pasien untuk mengatasi masalahnya. Lalu memberikan kebebasan pada klien untuk mendapat pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhannya dan kemandiriannya di bidang kesehatan. Ya. Jadi sebenarnya proses keperawatan juga ini membantu pasien memandirikan dirinya sendiri. Ya, itu. Kita bantu pasien, tidak hanya pasien tetapi keluarganya kita bantu. Untuk bisa juga terlibat, pasien itu bisa terlibat dalam proses keperawatan, keluarganya juga bisa terlibat, ya, saling membantu. Itu. Nah, ini dampak proses keperawatan. Ya. Jadi dampak proses keperawatan bagi profesi apa? Pasti dengan pemberian proses keperawatan atau asuhan keperawatan melalui pendekatan proses keperawatan, pasti kalau kita memberikannya dengan baik itu pasti meningkatkan mutu, ya, mutu dan kualitas pelayanan kita. Jadi orang menganggap bahwa profesi perawat itu bagus dalam memberikan asuhan keperawatan atau pelayanan, ya, pasti meningkatkan mutu, ya, kualitas profesi kita sendiri. Lalu perawat, apa coba perawat? Ya, dari orangnya, ya, pribadinya. Kalau dapat proses keperawatan yang baik, ketika kita sudah melakukan proses keperawatan dengan baik, apa dampaknya di kita sebagai seorang perawat? Ya, bangga dengan diri kita, ya. Terus kita juga bisa kualitas kita, ya, ditingkatkan profesionalitas kita, ya, gitu. Lalu klien, kalau dalam proses keperawatan bagi klien apa? Nah, artinya dia mendapatkan perawatan yang dari seorang perawat mampu mengatasi atau memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan oleh klien. Ya, gitu. Kemudian ini, nah ini secara keseluruhan atau secara umum digambarkan seperti ini. Jadi penyelesaian masalah di pasien itu kita berawal dari pasti ada interaksi antara perawat dan pasien. Ya, nah di dalam interaksi ini terjadilah namanya proses keperawatan. Ya, jadi mulai dari pengkajian, diagnosa, keperawatan, intervensi, keperawatan, implementasi dan informasi itu secara sistematis. Jadi tadi saya itu pengkajian langsung lompat ke evaluasi atau intervensi. Jadi harus memang dikaji dulu, baru ditentukan struktur selanjutnya seperti itu. Nah, kalau ini sudah dilakukan secara tepat, maka kita pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Ya, seperti itu. Nah, terima kasih. Ada yang mungkin mau dipertanyakan, silakan. Kalau masih kurang mengerti, silakan ditanyakan. Tidak usah malu-malu. Ada yang mau bertanya, mungkin kurang mengerti dan sebagainya? Ada? Ya, silakan. Ya, silakan berdiri. Terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai proses keperawatan. Di sini kan proses keperawatan ada pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi. Sebelum kita melangkah ke proses selanjutnya harus terpenuhi dulu dari tahap pertama. Bagaimana dengan pengkajian, misalnya dalam proses pengkajian terus langsung pasien kayak tiba-tiba sakit
apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, apa menuliskan dan pengkajian. Kan misalnya dalam proses pengkajian, terus kan di dalam pengkajian terus pasiennya kayak mengalami penyakit kayak sesak napas, Oke, dia mengalami gejala, maksudnya timbul gejalanya, keluhannya, tiba-tiba ada keluhan. Apa yang harus kita lakukan seperti itu? Oh ya, saya sudah tangkap. Jadi saya ulang lagi pertanyaannya bahwa ketika sudah dalam proses tahap pengkajian, kita sudah berkomunikasi dengan pasien, nah tiba-tiba pasiennya mengeluh, aduh, misalnya sakit, saya punya sesak napas, ya saya tidak bisa melanjutkan karena saya sesak napas. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika kita sudah berbicara dengan pasien, kalau ada keluhan yang seperti itu, kita harus menghentikan sementara. Ya, kita harus menghentikan sementara. Kalau pasien sesak, ya kita harus memberikan apa? Kira-kira ya tindakan dan sesak langsung ukur apanya, pernapasannya dulu. Betulkah dia sesak? Kita kan konfirmasi selalu. Kan pasien katakan, aduh saya sesak. Nah, kita kan bisa lihat dari mimiknya kalau orang sesak pasti beda sama orang yang normal-normal saja pernapasannya, kan antara. Nah, kalau kalau orang sesak ya pasti dihitung pernapasannya, dilihat dari wajahnya, apakah betul tidak tarikan dari motor pernapasan, ya itu sudah menandakan bahwa pasien sesak. Nah, kalau seperti itu kita hentikan sebentar, ya. Nanti kita lanjutkan kalau pasiennya sudah merasa lebih baik. Kita konfirmasi, datang lagi ke pasiennya, ibu atau bapak sudah baikan, ya sudah tidak sesak. Boleh kita lanjut tadi ke pertanyaan-pertanyaan saya. Kalau pasien sudah mengizinkan, silahkan dilanjut. Kalau pasien belum, ya tidak usah dipaksa. Ya, kita cari waktu lagi untuk melakukan pengkajian seperti itu. Ada lagi? Ada lagi? Ya, saya kira sudah tidak ada. Ya, ya. Baik, itu adalah materi dari saya hari ini. Semoga apa yang saya berikan hari ini boleh bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa semua, ya, untuk nantinya saat selesai kalian bisa mengaplikasikannya, dapat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, ya. Ya, kalau gitu saya mengakhiri dengan ucapan terima kasih.